hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Episode kali ini saya akan coba membahas tentang riset gap. Kenapa saya bahas ini? Pengalaman saya ya, ini sepertinya isu klasik. Tidak hanya waktu saya masih kuliah, tapi juga akhir-akhir ini ada beberapa adik-adik saya di kantor yang sedang menyusun tesis atau sedang menyusun proposal riset untuk keperluan mengikuti seleksi beasiswa gitu ya, baik S2, S3, selalu mengalami kesulitan ketika ingin meneliti apa gitu. Pertanyaannya selalu, "Bang, kasih tema dong," atau "tema apa bang ya yang menarik untuk diteliti saat ini," gitu. Nah, dari sini, dari diskusi awal dengan mereka itu, saya lihat ada kesalahan yang masif dan menyeluruh, bahkan hampir ya mayoritas lah. Kebingungan mereka itu karena mereka dalam menyusun tesis atau proposal disertasi atau proposal penelitian itu bergeraknya dari metodologi. Jadi sudah mikirin nanti metodologinya apa yang harus digunakan gitu, atau pakai pendekatan apa gitu. Bahkan yang sophisticated lah, regresi ya, segala macam bentuk yang ekonometrika lah, yang pada akhirnya membuat mereka kebingungan sendiri. Simpelnya, sebelum saya ngasih tips ya, simpelnya saya mau bilang gini, metodologi itu alat kita untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi harusnya tidak dilakukan di depan, nanti itu dilakukan. Karena kalau dilakukan di depan, di awal sudah berpikir metodologinya, alat analisis apa yang akan kita pakai, akhirnya ya buntu. Kenapa? Saya mau kasih contoh analoginya seperti ini. Ketika kita mau makan, harusnya kita tetapkan terlebih dahulu itu adalah kita mau makan apa, gitu. Bukan kita mau pakai alat makan yang mana. Nah, ini yang terjadi. Nah, saya mau kasih tahu contoh analogi ini. Di awal kita udah tetapkan nih, kita menggunakan alat makan sumpit gitu. Nah, begitu kita masuk restoran, yang ternyata restoran itu hanya menyediakan makanan jenis bubur ayam gitu. Kebayang nggak makan bubur ayam pakai sumpit? Bisa, tapi belepotan, nggak efektif alat analisisnya gitu. Jadi harusnya mau makannya dulu, menunya dulu kita tetapkan, sehingga ketika kita tetapkan, oh saya mau makan bubur ayam, kita datanglah ke restoran yang menyediakan bubur ayam. Nah, alat makannya kita sesuaikan pakai sendok, garpu, atau cukup sendok saja bahkan. Atau misalnya gini, bergerak dari masalah. Misalnya masalahnya di rumah kita banyak nyamuk. Nah, kalau kita ingin mengatasinya, membasmi nyamuk itu, banyak alatnya. Bisa pakai semprotan anti nyamuk, bisa pakai yang mat gitu loh, yang dicolokin ke listrik, atau bisa pakai alat listrik yang untuk serangga itu, mengundang serangga, dan pakai raket listrik, atau bahkan pakai basoka pun bisa bunuh nyamuk. Cuman kan itu cost-nya beda-beda, kerumitan penggunaannya juga beda-beda. Nah, kalau memang masalahnya hanya nyamuk, kalau tidak terlalu banyak, ya cukup raket nyamuk saja mungkin kan gitu. Apakah bisa pakai alat yang listrik mengundang serangga? Ya bisa, cuma kan mahal. Nah, begitu juga dengan penelitian. Alat analisisnya disesuaikan dengan skop isu permasalahannya. Alat analisisnya tepat dan tidak bikin susah malah. Karena hasilnya akan sama. Tapi efektif enggak kalau kayak tadi pakai listrik yang mahal, alat itu saya nggak tahu nama itu, yang akan mengundang serangga terus bunyi di restoran biasa banyak itu. Dia tidak hanya nyamuk, lalat, serangga segala macam. Listrik Anda akan bengkak, mahal sekali gitu.
Padahal yang mau diusir cuma ya nyamuk segelintir lah. Kenapa nggak pakai raket nyamuk atau semprotan saja yang lebih murah dan mudah? Jadi kehebatan atau penelitian baik itu nggak tergantung dari alat analisis sophisticated, tapi alat analisis yang tepat untuk kita menjawab penelitian. Nah, kembali ke isu tadi, bagaimana kita menetapkan tema atau apa yang harus kita teliti? Ini yang kita sebut research gap. Kita harus tahu research gap-nya. Jadi, apapun penelitiannya, mau skala kecil, sedang, besar, intinya kita ingin melihat kondisi ideal di satu sisi dengan kondisi existing yang terjadi. Nah, kondisi ideal ini bisa berdasarkan regulasi, ada regulasi yang mengaturnya, atau teorinya. Nah, kondisi existing adalah data-data empiris yang berbicara apakah sama antara kondisi existing dengan kondisi idealnya. Nah, celah antara kondisi ideal dengan kondisi existing yang kita sebut research gap. Nah, ini yang mau kita jawab. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Kalau saya dulu, kalau udah dapat research gapnya, yang saya lakukan apa? Saya cari literatur terhadap tema tersebut. Minimal 5 tahun terakhir, agar yang terbaru. Karena kalau udah terlalu lama, nanti bisa jadi pertanyaan penelitian kita sudah terjawab oleh penelitian terdahulu. Jadi 5 tahun terakhir, 10-15 literatur saya kumpulkan. Saya buat matrik. Penulisnya, tahun publikasi, kemudian findingnya apa? Temuan dari penelitian itu apa? Kedua, kolom berikutnya adalah metodologi yang mereka gunakan. Yang ketiga, lokusnya. Di mana penelitian itu dilakukan? Apakah di Eropa, di Amerika, Amerika Latin, Asia, Asia Tenggara, atau kalau di Indonesia apakah level provinsi, level nasional, level kabupaten kota, atau lebih rendah lagi sampai level desa. Baru habis itu saya tentukan periodik datanya. Datanya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nanti dari 10-15 literatur 5 tahun terakhir ini kita bandingkan findingnya. Apa saja temuan mereka. Kemudian lihat kondisi existing di Indonesia atau di daerah Anda, sehingga Anda tahu, oh mungkin research gapnya di sini. Ada sesuatu yang belum mereka temukan berdasarkan data kondisi existing yang Anda punya. Atau metodologinya, oh ada yang pakai metodologi A, B, C. Oh jangan-jangan di Indonesia metodologi A, B, C ini nggak bisa. Mungkin pakai metodologi D. Atau kita bisa reverse atau merujuk. Tinggal kita menyesuaikan variabel-variabel yang ada. Mungkin di penelitian terdahulu ada variabelnya adalah 1, 2, dan 3. Di tempat kita, di Indonesia misalnya, atau objek penelitian kita, mungkin variabel 2 nggak ada, nggak cocok. Ya udah kita drop. Atau justru kita perlu nambah variabel lain, variabel 6, 7 gitu. Nah, ini namanya memodifikasi model. Nah, berikutnya lokusnya. Oh, mungkin dia di Eropa, Amerika, oh negara maju. Nah, bagaimana kalau di negara berkembang seperti Indonesia? Nah, research gap itu yang namanya research gap. Atau periodiknya. Periodenya mungkin dari 2010 sampai 2019. Nah, kita punya pertanyaan, bagaimana kalau pas masa Covid 2020-2021 dan pasca Covid 2022 ke sini? Nah, itu kan belum diteliti, itulah research gap gitu. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi, mungkin pada periode waktu itu ada peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi di Indonesia atau di lokus tempat penelitian teman-teman. Bisa jadi di tempat lain kondisinya normal, di tempat yang teman-teman teliti itu ternyata misalnya ada pergantian kepala daerah, ada bencana alam di situ. Nah, itu bisa jadi research gap-nya. Kalau ada kondisi tertentu, apakah penelitian terdahulu tadi ini dengan model yang sama masih tetap berlaku? Sehingga kita bisa berkontribusi satu hal terhadap ilmu pengetahuan, perlu ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada bencana atau pilkada atau pilpres, kita perlu menambahkan variabel lain.
Atau misalnya kalau berdasarkan kondisi idealnya tadi saya bilang adalah bisa regulasi atau teorinya. Nah, mungkin di penelitian terdahulunya itu asumsinya persis seperti asumsi yang ada di teori. Nah, bisa jadi di penelitian teman-teman ada 1-2 asumsi yang tidak berlaku gitu. Kenapa? Karena perbedaan karakter individu atau masyarakatnya, atau perbedaan jenis kelaminnya, atau perbedaan tingkat pendapatan, atau perbedaan regulasi. Nah, celah inilah yang disebut riset gap. Baru ketika teman-teman dapat riset gapnya, teman-teman baru pertanyaan penelitiannya apa? Misalnya tadi, apakah pada masa COVID teori ini akan tetap berjalan yang sama, menghasilkan finding yang sama? Itu pertanyaan penelitian. Jawab. Nah, dari pertanyaan penelitian ini baru teman-teman cari apanya? Datanya yang sesuai. Begitu datanya udah dapat sesuai, baru teman-teman pilih pendekatan mana, metodologi apa yang paling tepat. Apakah menggunakan metodologi yang sama dengan penelitian-penelitian terdahulu, itu yang gunanya studi pustaka, atau teman-teman perlu menambahkan atau memodifikasinya. Pertanyaan lain selain data adalah mungkin teman-teman satu lagi nih permasalahan mungkin timbul, datanya nggak ada, terus berhenti. Tidak, profesor saya pernah menyampaikan ketiadaan data adalah data itu sendiri. Artinya apa? Karena kita sudah melakukan riset dan kita firm misalnya, jadi bukan cuma nyari satu sumber terus kita simpulkan oh data nggak ada, enggak ya, berbagai sumber kita cari nggak ada. Itu finding penelitian kita, salah satu novelties penelitian kita. Kita menemukan bahwa untuk kondisi ini di lokasi A, di tahun periode C sampai D, data tidak tersedia. Itu novelties. Kenapa saya sebut novelties? Karena pembaca hasil penelitian Anda nanti itu tidak perlu lagi mengeluarkan resource yang besar, effort yang besar untuk mencari data tersebut, karena sudah firm data itu tidak ada. Itu salah satu finding namanya. Nah, tapi apakah habis itu berhenti? Tidak. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya proxy data. Proxy data contoh simpelnya gini. Ketika teman-teman modelnya itu pendapatan. Nah, kalau pendapatan di Indonesia susah kita cari. Kenapa? Secara umum individu tidak mau terbuka berapa pendapatannya per bulan. Lalu penelitian Anda kelar, berhenti? Tidak. Teman-teman bisa pakai proxy pengeluarannya. Nah, dengan pengeluaran teman-teman bisa proxy kan pendapatannya berapa. Anggaplah sama dengan pengeluarannya. Contoh, teman-teman bisa lihat karakter sebuah keluarga. Misalnya anaknya sekolah, anaknya 2, sekolah di mana? Tentu ada biaya sekolah. Dia bekerja sama istrinya, berarti ada biaya transportasi ke kantor, pulang kantor, biaya makan, biaya keperluan rumah tangga lainnya. Sehingga total sebulan pengeluarannya bisa berapa misalnya? 10 jutakah per bulan, 5 jutakah per bulan. Nah, itu proxy Anda untuk pendapatan. Karena logisnya dia akan membiayai pengeluarannya dari pendapatannya. Sehingga ketika teman-teman survei, bertanya, wawancara, teman-teman bisa, kalau teman-teman tanya seorang responden, berapa pendapatan Bapak per bulan? Saya sangat yakin tidak ada yang mau ngasih tahu secara terbuka dan jujur. Tapi kalau teman-teman tanya, berapa putra-putri Bapak, berapa orang, sekolahnya di mana, ya kan? Bapak kerja di mana, Ibu bekerja di mana, jauh nggak dari kantor, kalau ke kantor naik apa, ya kan? Kemudian Bapak bawa bekal nggak ke kantor, oh makan di kantor, kalau makan di kantor kira-kira berapa Pak makan di kantin Bapak. Nah, itu dia satu set data pengeluaran rumah tangga tersebut yang Anda bisa pakai sebagai proxy pendapatan keluarga tersebut. Jadi udah clear ya, nyari riset gap itu apa? Pertama saya mau sampaikan, kalau penelitian jangan diawali dengan metodologi apa yang akan Anda gunakan, tapi carilah apa isunya, masalahnya. Isu atau masalahnya itu ada dari riset gap. Riset gapnya dari mana? Bandingkan kondisi ideal dengan kondisi existing. Kondisi ideal itu bisa berdasarkan apa yang diatur
terkait tema yang Anda ingin teliti, atau teorinya bicara apa. Bandingkan. Kalau antara kondisi existing sama kondisi ideal ini tidak sama, maka ada gap di sana. Inilah yang disebut research gap. Research gap ini cari pertanyaan Anda, apa yang ingin Anda jawab. Jangan pengen menjawab semua. Karena tidak ada penelitian bisa menjawab semua kondisi. Kalau teman-teman perhatikan, kerendahan para peneliti adalah setiap model yang disusun para peneliti itu selalu ada variabel error namanya. Itu menunjukkan kerendahan hati para peneliti bahwa tidak semua kondisi data variabel bisa di-capture oleh peneliti tersebut, sehingga mereka taruh error. Namun justifikasi besaran error yang bisa diterima ini juga harus dibatasi agar penelitian tidak bias. Nah, biasanya errornya dengan tingkat error 1%, 5%, dan 10%. Semakin kecil errornya, semakin mendekati kondisi kenyataan di lapangan hasil penelitian kita. Artinya biasnya semakin rendah. Oke, selamat meneliti, selamat menyelesaikan tesis atau disertasi, atau selamat menyusun proposal, berjuang terus untuk mendapatkan beasiswa yang Anda inginkan.